Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Maka orang yang bangga dengan dunia apapun bentuknya sebetulnya bodoh gitu. Ini penting sekali. Orang yang tertipu dengan dunia sedangkan dia ini dalam kerja dunia itu ya wajar. Tapi kalau orang itu tertipu dengan dunia sedangkan dia ini dalam kerja agama, itu betul-betul musibah. Itu seperti orang di tengah lautan tapi mati kehausannya itu. Angan-angannya mau tamat takhusus, masih mau kawin, bikin pesantren, punya anak-anak yang alim-alim, lucu-lucu, tiba-tiba disambar beledek. Padahal belum ada amalannya yang ikhlas sama sekali, masih berangan-angan mau begini, mau begini, mau begini. Amalannya amal bagus sebetulnya itu, tapi karena lupa dengan kematian itu sehingga amalannya itu semua akhirnya untuk dunia tanpa dirasa. Coba kamu renungi ini, karena niat untuk dunia atau niat untuk di akhirat itu dalam hati. Itu bisa saja orang itu mencangkul di sawah hatinya kepada akhirat, bisa saja ngapalkan Quran hatinya ke dunia. Nah ini kalau orang itu tidak banyak mengingat mati, ini tertipu. Perasaan dia berjuang, padahal itu sebetulnya cari dunia, cari wibawa, cari kehebatan, cari pengaruh, sehingga disambar kematian belum punya amal yang ikhlas. Nah kita ini kalau banyak mengganti kematian akhirnya sedih baik. Dan kalau kita ini banyak mengingati kematian itu suka rukun, kerjasama dengan semua orang Islam. Barangkali saya mati nanti amalan saya masih ada yang meneruskan. Tapi kalau orang itu nggak ingat kematian, enggak, saya yang mimpin, saya yang mimpin, saya ini masih muda kok, umur saya masih panjang, bahwa saya yang mimpin, nanti nggak mau kalau kiai yang kamu, harus saya. Ini semua adalah tipuan-tipuan setan yang sebabnya yang dominan itu karena orang itu tidak ingat kematian. Salah satu sebabnya, banyak sekali sebabnya. Wa qala Islamatul ibn Adam, perumpamaan Ibnu Adam wa ila jamihi, dan di sampingnya tis'u wa tis'una maniyah, 99 bahaya. Inna ta'ahu, bila luput kepadanya almanaya bahaya-bahaya, waqa'a fil haram, maka dia ini jatuh di dalam ketuaan. Di anak Adam itu di sampingnya ada 99 masalah. Maniyah kadang-kadang maknanya kematian, dari sini maknanya musibah gitu aja. Jadi orang itu hidup itu menghadapi macam-macam musibah. Kemungkinan musibah itu banyak. Umpama semua musibah itu kamu bisa selamat, bisa terlepas, jatuh kepada musibah yang nggak bisa dielak, yaitu al-haram, ketuaan. Gitu. Terus gimana? Mau lari kemana kita ini? Maka orang yang bangga dengan dunia apapun bentuknya sebetulnya bodoh gitu. Ini penting sekali. Orang yang tertipu dengan dunia sedangkan dia ini dalam kerja dunia itu ya wajar.
Tapi kalau orang itu tertipu dengan dunia, sedangkan dia ini dalam kerja agama, itu betul-betul musibah. Itu seperti orang di tengah lautan tapi mati kehausannya itu. Musibah datang dari segala arah, dia usaha mengelak dari musibah-musibah itu. Tapi yang telah ditakdirkan kena, ya kena juga. Kalaupun tidak kena, mati. Kapan matinya? Di tengah-tengah dia berangan-angan. Kapan matinya? Di tengah-tengah dia berangan-angan. Inilah yang paling repot hidup di sini ini. Kita ini akan mati di saat kita masih berangan-angan. Ini umumnya manusia. Nah, yang dikehendaki ya seperti keadaan yang mulia Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Di tiap detik itu merasa akan mati, maka tidak ada angan-angan. Tidak ada angan-angan, yang benar itu orang. Orang itu yang benar itu ibn waktihi. Ya, waktu ini sekarang inilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ridho Allah. Waktu yang telah lalu telah berlalu, waktu yang akan datang kita tidak tahu. Waktu sekaranglah yang harus digunakan. Waktu yang lalu sudah berlalu, waktu yang akan datang kita tidak tahu. Waktu sekaranglah yang harus kita gunakan untuk mencari ridho Allah. Jangan mikir macam-macam. Nanti kalau saya sudah hafid Quran saja, saya tak jadi orang soleh. Sekarang saja. Nanti kalau saya sudah jadi kiai, saya tak istiqomah. Sekarang aja, mumpung belum. Nanti kalau saya sudah kawin, saya tak istiqomah. Nanti kalau begitulah angan-angan manusia itu, di tengah-tengah angan-angannya tiba-tiba disamber Mizrail. Kalek lingak-linguk ra ono gunane, menyesal tapi sudah terlanjur. Itu direnungi nih, bukan mau ngatapkan ihya, mau ngamalkan ihya kita ini. Coba sekarang ini sudah tanamkan dalam hati, besok saya nggak tahu kok, besok nanti tidak tahu, yang lalu sudah lewat, sekarang cepat diikhlaskan niatnya itu hanya untuk Allah. Ya Allah, hanya untuk ridhomu ya Allah, nggak ada yang lain. Udah, jangan mikir perkara-perkara yang banyak-banyak. Jangan sampai kita ditipu masuk dalam perkara-perkara yang sia-sia, sekarang apa itu? Wa qala ana sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrum ibnu Adam, tua ibnu Adam, wa yabqa ma'hu ithnani, wa kemudian tetap mau bersama ibnu Adam ithnatani, dua perkara, al khirsu, satu kerakusan, wal amalu, dan angan-angan. Jadi orangnya sudah tua tapi angan-angannya itu muda aja, rakusnya itu muda aja. Bukan terus rakusnya jadi tua, enggak. Saya pernah berjumpa dengan orang yang umurnya itu sudah tua, enggak tahu, sudah lebih 80 tahun lah. Maka saya bilang, Pak, kamu tuh sudah melebihi umur rata-rata. Umat Rasulullah itu kebanyakan 60-70, kamu ini kalau sudah lebih dari 70 ini sudah Masya Allah, sudah akhirat saja Mbah, saya bilang gitu. Tapi dia tuh jawabnya itu aneh. Tapi anu Gus, teman saya itu ada yang umurnya 120 masih sehat. Kan aneh tuh nih.
Jadi sudah di 80 tahun itu dia pikirannya mau 120. Katanya ada punya teman itu umurnya 120 masih sehat katanya. Akhirnya saya nggak betah itu ngomong, walaupun dengan gurau. Nabi Nuh malah 950 tahun, Mbah. Gitu aja sudah ngomong. Tapi ya gitulah. Wong iki tambah tuwek tambah rumangsane jarak dawa. Bahkan banyak anak muda itu punya pikiran, saya tidak akan bisa berumur panjang. Banyak anak muda yang begitu. Banyak orang tua itu malah perasaannya itu mau panjang aja terus, menunjukkan bahwa apa itu yang membuat orang itu angan-angannya panjang atau pendek itu bukan masalah umur, ya masalah dia bagaimana melatih dirinya gitu. Kalau dia itu melatih dirinya untuk ingati kematian, ya walaupun masih muda ya nangis saja ingat kematian. Tapi kalau dia tidak pernah mengingati itu, walaupun sudah tua ya tambah rakus saja dengan dunia. Kamu renungi betul-betul ya, seperti orang main pencak silat, latihan pencak silat ya, akhirnya jadi pendekar. Apa ada itu ceritanya ya? Orang tidur aja tahu-tahu bangun tidur jadi pendekar. Ada nggak ceritanya begitu? Nggak ada ceritanya. Begitu juga sifat manusia ini. Kalau kita tidak latih, tambah hari tambah rakus, tambah rakus. Kita jangan berpikir nanti kalau sudah tua nanti kan hilang sendiri rakusnya. Enggak. Nanti kalau sudah tua kan istiqomah. Enggak. Apalagi zaman sekarang ini sudah tua, pakai celana pendek, rambutnya putih, terus ngerokok di depan televisi. Tidak tua itu. Dia melihat aja sudah males. Di tua itu bukan kok terus jadi ingat kepada Allah, jadi tobat, enggak. Karena dia tidak melatih diri untuk taubat, ya nggak pernah bisa taubat. Ini syariatnya itu begitu itu. Kamu santri juga begitu, alah tenang-tenang aja, nanti kalau sudah daurah kan alim sendiri. Loh enggak. Kalau kamu nggak latihan ghurul musharib, walaupun daurah nggak ngerti ghurul musharib. Ya enggak? Nah, sudah daurah nanti kan sudah alim sendiri, bukan alim kumpul sama orang alim, bukan alim kamu. Nanti kalau sudah takhusus kumpul sama hafid-hafid Quran, hafid-hafid minhaj. Tapi kamu sendiri ya enggak apa-apa, enggak pernah ngapalin. Ya bara. Ya jal pikiran iki cara dunya yang ngono kuwi, cara agama yang ngono kuwi pikiran. Ya, kalau kita tidak melatih diri sekarang juga, saat ini juga nggak ada waktu mundur, kita ini ditipu oleh nafsu kita.